Oleh karena itu memang kalau kita bicara apa yang dimaknai sebagai permufakatan jahat, kita akan mengatakan satu, dia adalah nazakat delmi, penyertaan mutlak perlu. Ketika ada dua orang bersepakat ya, untuk melakukan satu tindak pidana, maka dikatakan sudah merupakan satu bentuk permufakatan jahat. Dalam kasus ini, Irjen Teddy Minahasa didakwa menawarkan, membeli, menjual sabu seberat 5 kg yang merupakan barang bukti dari penyitaan. Dan dari hal ini, Irjen Teddy Minahasa dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2 tentang narkotika. Namun, yang menjadi perhatian adalah terkait dengan kuasa hukum Teddy Minahasa bak ingin mematahkan dakwaan pasal yang dijerat kepada kliennya. Dari berjalannya sidang lanjutan dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa, kali ini kuasa hukum Teddy menguliti dakwaan jaksa penuntut umum yang disematkan terhadap kliennya kepada ahli hukum pidana yang dihadirkan jaksa penuntut umum, yakni Eva Anzani Zulfa. Diketahui sebelumnya, Teddy Minahasa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Junto pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menurut kuasa hukum Teddy Minahasa, terkhusus pada pasal tersebut dinilai tidak tepat, yang dimana hal tersebut khususnya melihat dari posisi kliennya yang menjabat sebagai anggota kepolisian. Kaitan dengan pasal 112 Undang-Undang Narkotik sama 140. 112 Undang-Undang Narkotik disebutkan seseorang atau misalnya swasta, begitu dia menguasai tanpa hak itu sudah kena 112. Setuju kan? Pasal 140. Kalau seorang aparat polisi melakukan penyitaan, tentu dia tidak kena 112. Karena masih sebatas menguasai. Sepanjang tidak melawan Sepanjang tidak melawan hukum. Ada dulu pertanyaannya, ya. Silakan lanjutkan dulu. Pertanyaan saya, harus dibedakan menguasai narkoba oleh oknum swasta bisa kena 112. Menguasai narkoba oleh oknum aparat pada awal penyidikan disita itu tidak melanggar apapun. Itu dulu, di awal dulu. Tadi saya katakan menguasai secara tidak melawan hukum. Ya, makanya saya bilang kalau seorang aparat, karena ini pertanyaan saya nanti akibat berikutnya. Kalau 112, seorang swasta yang menguasai narkoba tanpa hak itu melanggar hukum. Itu yang kena 112. Pasal 140 disebutkan, kalau seorang aparat itu kemudian melanggar tata cara penyimpanan, tata cara pemusnahan, barulah kena 140. Setuju? Iya. Tidak berhenti sampai dengan hanya mempertanyakan perihal dakwaan saja. Kubu Teddy lanjut mempertanyakan terkait barang bukti dalam perkara ini. Hal tersebut pun diutarakan kepada ahli hukum pidana di muka persidangan. Bahkan, sesekali baik dari kubu Teddy Minahasa maupun ahli hukum pidana saling beradu argumen terkait barang bukti yang disematkan jaksa penuntut umum. Pertanyaan saya, kalau seorang aparat polisi melakukan pelanggaran terhadap tata cara penyimpanan, tata cara penyisihan narkoba, apakah harusnya didakwa 112 atau 140 yang juga sama-sama pidana? Ya, karena spesifik ya, ini delik propria yang mulia. Jadi di sana ada ketentuan penyidik Polri maupun PPNS ya 8889. Ketika berkaitan dengan administrasi atau tata cara penyimpanan, maka kita akan tunduk pada ketentuan pasal 140 sebagai lex spesialis. Jadi seorang penyidik polisi yang melanggar tata cara penyimpanan, menyimpan di luar jangka waktu, menyisihkan kilogram di luar ketentuan, ya, ada sanksi pidana 140. Betul, dalam konteks barang bukti. Wah, ini surat dakwaan salah dong majelis. Kok 112? Oke. Ya, dalam konteks tadi, ini kita belum sampai ke arah penjualan ya, kita belum sampai ke penjualan. Jadi kalau kita jangan bicara dulu penjualan ya, nanti kalau unsurnya baru menyimpan
penyidik menyimpannya melebihi jangka waktu, Iya, menyisihkan melebihi jumlah kilogram. betul. Jadi harusnya didakwa 140 bukan 112 ya. Iya, Jadi surat dakwaan seperti itu harusnya apa? batal demi hukum. Kuasa hukum Teddy Minahasa begitu menyoroti terkait pasal yang didakwakan kepada kliennya, yang dimana kuasa hukum Teddy Minahasa melihat adanya indikasi surat dakwaan batal demi hukum. Di sisi lain, ahli hukum pidana di luar dari kasus ini pun menjelaskan pengertian terkait dakwaan batal demi hukum. Itu terjadi apabila surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu ditemukan adanya hal-hal yang tidak dipenuhinya syarat-syarat yang dimuat di dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Maka kalau pihak terdakwa dan penasihat hukumnya itu keberatan, maka dapat mengajukan keberatan kepada mahkamah atau kepada pengadilan atau kepada hakim agar supaya hakim itu menyatakan surat dakwaan jaksa itu batal demi hukum. Karena di dalam pasal 143 itu memuat syarat-syarat yang syarat-syarat itu kalau tidak dipenuhi akan membawa efek pada proses pemeriksaan perkara dan sekaligus juga efeknya pada kewenangan pengadilan dalam memutus perkara tersebut. Selain dari dua pertanyaan tadi mengenai pasal di surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dipertanyakan, sisi terkait permufakatan jahat dalam sebuah tindakan juga turut dipaparkan ahli hukum pidana Eva Anzani Zulfa. Dari kasus ini, diketahui adanya perintah dari atasan ke bawahan, yang dijelaskan adanya permufakatan jahat ini dapat terjadi, yang dimana dalam kasus ini ialah penyebaran narkotika. Mengacu ke pasal 114 dan 112 yang disebutkan tadi. Bisakah diterangkan kepada pemeriksaan ini di mana letak permufakatan jahatnya? Nah, bisa silakan. Iya. Permufakatan jahat kalau kita lihat 132 yang mulia itu menjadi perluasan ya, perluasan pertanggungjawaban pidana. Karena katakanlah 132 ini terminologi atau frasa yang dipakai adalah permufakatan jahat sama dengan 88 KUHP yang lama gitu ya. KUHP 146. Nah, oleh karena itu memang kalau kita bicara apa yang dimaknai sebagai permufakatan jahat, kita akan mengatakan satu, dia adalah nazar collective penyertaan mutlak perlu. Ketika ada dua orang bersepakat ya untuk melakukan satu tindak pidana, maka dikatakan sudah merupakan satu bentuk permufakatan jahat. Bahasa sederhana atau bahasa awam barangkali orang baru berencana saja gitu ya. Berencana tetapi tidak bisa sendiri karena sulit pembuktiannya. Makanya hukum menggandeng ini sebagai penyertaan mutlak perlu. Pelakunya harus dua orang. Karena dari komunikasi dua orang inilah kita dapat kesimpulan bahwa mereka merencanakan satu tindak pidana. Jadi memang fase ini lebih jauh lagi dari percobaan. Bukan hanya persiapan saja, tapi perencanaan juga menjadi satu bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 132 kalau dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan apa yang ada di dalam pasal 112 dan 114. Lazim dalam rangka permufakatan jahat itu ada yang dominan, penganjur misalnya, atau yang mendorong, mempengaruhi. Kalau seandainya setelah adanya permufakatan ini, pemeran dominan, saya ambil pemeran dominannya mencabut kembali perintahnya. Bagaimana pendapat ahli tentang hal demikian? Iya, bahwa yang dirumuskan di dalam undang-undang adalah perbuatan yang dilarang, yang mulia. Ya. Kalau tadi yang mulia mengatakan joke gitu, saya memang tidak terlalu intens mengikuti perkara ini, tetapi saya sempat dengar gitu ya, ada perintah yang berupa joke. Saya kira itu menjadi extrajudicial faktor yang mulia, faktor di luar hukum. Yang bisa diperhitungkan nanti oleh yang mulia majelis
untuk melihat berat ringannya mens rea atau kesalahannya. Tetapi tetap perbuatan itu adalah salah, gitu ya. Bersepakat untuk satu tindak pidana. Dari sidang yang masih terus bergulir mengungkap fakta demi fakta baru, baik yang disampaikan ahli maupun saksi. Dan dari hal ini, kubu Teddy Minahasa dengan optimisnya masih berharap bebas. Namun tentu melihat bagaimana nanti di akhir persidangan ketika hakim sudah mengetukkan palu vonis. Nanda Aprilia, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta.